Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Edi Septiana Mulya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi motivasi dari Fatih Watko Roza, Bapak Fatih. Oke. Ya, yang pertama, pengertian motivasi adalah sebuah keberhasilan, merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga akan mendapat kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi di sini menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh suatu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam state of equilibrium. Dari segi lingkungan, ini merupakan faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri seseorang, berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Di atas ada sebuah diagram kebutuhan, dorongan, lalu tujuan. Berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka yang disebut dorongan itu untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Yang kedua, motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Yang keempat, motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Kelima, motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Lanjut. Berikut adalah ciri-ciri individu bermotivasi dan berprestasi. Di sini ada 6 ciri-ciri. Yang pertama ada self confidence, itu percaya akan kemampuan sendiri. Yang kedua, originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. 3. People oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan dan tidak menyalahkan orang lain.
Yang keempat yaitu task result oriented, berani mengambil risiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Ini muka saya tidak. Yang kelima future oriented, yang mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Dan yang keenam adalah risk taker, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Ada 6 ya guys. Oke, lanjut. Di sini juga ada sebuah sikap dasar motivasi berprestasi. Ini ada berapa? Ada 15 ya. Sikap dasar tersebut ya, yang pertama senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang. Yang kedua tanggung jawab pribadi tinggi. 3 ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat yaitu pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Adanya perasaan dikejar waktu, menyukai situasi yang majemuk. Ya, yang keenam, yang ketujuh mampu menerima kegagalan. Yang kedelapan mampu menggunakan pikiran dan akal. 9 kreatif dan inovatif. Yang ke-10 mempunyai pengendalian diri yang kuat. 11 sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Yang ke-12 memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. Yang ke-13 sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. 14 mempelajari lingkungan dan berhubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Oke. Berikut karakter motivasi. Ada beberapa di sini. Yang pertama majemuk. Motivasi individu untuk melakukan sebuah tindakan pada dasarnya tidak hanya mengundang satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Yang kedua, dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal itu pun berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Yang ketiga yaitu, ini tak hilangin dulu ya guys. Berbeda untuk setiap individu, pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari, ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Bisanya karena adanya peristiwa yang menekankan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Oke. Faktor penurunan motivasi. Di sini ada 15 faktornya. Ya, sedikit banyak. Memang banyak. Yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman. Merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Kurang menguasai pekerjaan, termasuk prosedurnya. Ketujuh, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi kerjaan baru menjadi sulit. Berada di lingkungan kerja yang baru. Ini tak ulangi dulu.
mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok, tidak memperoleh umpan balik yang membangun, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan, dan merasa diasingkan oleh teman-teman. Ini ada teori motivasi, yaitu yang pertama teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Kebutuhan ini sebuah kebutuhan motivasi. Yang kedua, teori instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar exchange theory dan teori harapan ekspektansi teori. Secara ringkas, mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon 1997-141 lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang yang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan atau menukar dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, kemudian dijual. Hasil penjualannya merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Yang ketiga, teori pendekatan. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan needs, dorongan, drives, dan komponen imbalan, insentif. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Teori motivasi yang 4, teori proses motivasi kerja. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antaranya teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan ekspektansi teori dari Viktor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Luhmann. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIA, valence, instrumentality, dan ekspektansi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya adalah mencakup nilai, upah, sikap, kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif.
bernilai positif apabila hasilnya disenangi. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, dihindari atau itu bisa menyebabkan sesuatu yang dihindari atau dibenci, disebut valensi negatif. Instrumentalitis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa sesuatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar antara 0 sampai 1. Ya, motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan suatu terjemahan yang paling dianggap sesuai dengan dari istilah performance. Juga diartikan unjuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja, ya, atau penampilan kerja. Unjuk kerja. Schmidt dalam Yoyon Bahtiar Irianto 9782 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output drive from process, human or otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya di sini adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah unjuk kerja yang seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan keduanya tidak dapat menghasilkan apapun. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Puffenberger 1983 menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation sama dengan job performance. Tak hilangin dulu. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong, driving force, yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan standar performance. Oke. Ya, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Ikut dari motivasi yang dikirimkan. Saya maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan ataupun kurang lancar. Selebihnya mohon maaf. Saya Sugidedi Sabdiana Mulia dari Politeknik Harapan Bersama. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.